bapakku ini. Nggak apa-apa Pak, itu berarti otak Bapak sudah mulai bergerak. Nah, untuk melancarkan pergerakan itu, cari siapa Yesus itu, Allah itu siapa, gitu Pak. Sudah diambang batas Bapak. Iya, selangkah lagi Bapak itu maju ke peradaban yang baru, yang penuh dengan solusi, yang Bapak mulai bangun dari tidur sampai tidur kembali selama-lamanya, itu semuanya diatur di sana. Dan satu-satunya agama yang mengatur hal tersebut adalah agama Islam. Itu aja. Tadi kan aku naik ke sini cuma mau konfirmasi itu. Tinggal belum, tinggal selangkah gitu loh. Mau finish nih. Nah, Bapak kalau seandainya mau tanya-tanya, apanya Pak? Tanya-tanya Islam lagi sama Ustadz Alif kita. Apa yang mengganjal di hati Bapak gitu loh maksudnya, Pak Lampung? Iya. Atau gini Pak? Oh, Pak Sugi juga bisa. Atau gini Pak, seandainya aku tanya ke Bapak, Bapak tahu Islam, Bapak masih berpegang teguh dengan kekristenan, kan gitu? Dia enggak Pak? Aku tidak. Pak aja lang. Aku tidak berpegang teguh kekristenan sih, tapi aku dengan membaca Alkitab itu mengimani Bapak Allah itu yang mengutus Yesus. Itu. Nah, iya, subhanallah. Nah, sekarang gini, apa yang menghindari Bapak untuk masuk ke dalam agama lain? Contoh, nih, aku buka contoh kenapa Bapak tidak masuk ke Islam misalnya. Coba, bisa nggak kasih apa ya? Kasih satu alasan, gitu Pak. Coba. Berat sih kalau aku masuk Islam ini, berat, sungguh berat. 1. Sunat. 2. Harus 5 waktu digawi atau dikerjakan, bukan? Terus? Itu aja sih. Boleh saya tanya Pak? Siap. Pak, boleh saya tanya Bang? Iya silahkan. Iya silahkan. Kalau Anda udah punya anak? Udah. Bukti sayang Anda kepada anak itu, anak Anda akan Anda biarkan tanpa aturan, atau anak Anda kasih aturan-aturan? Kalau menurut akal dikasih aturan sih. Kasih aturan. Ini Anda cerdas nih. Ya, bukti kita sayang kepada anak kita, tentu kita akan memberikan aturan-aturan. Aduh, tolong di-mute dulu. Tolong di-mute. Ya, tes. Oke. Jadi bukti kita sayang kepada anak kita, tentu kita akan memberi aturan-aturan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita itu menjadi anak yang benar. Anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berguna untuk bangsanya dan sebagainya, keinginan seabrek lah dari diri kita. Makanya kita memberi aturan-aturan. Demikian juga Tuhan. Bukti Tuhan sayang kepada umatnya, kepada hambanya, itu pasti penuh aturan-aturan. Makanya itu ketika bangsa Israel itu disayang Tuhan, dipilih Tuhan, bangsa Israel itu penuh dengan aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begono, dilarang begini, dilarang begono. Ya, tapi ketika bangsa Israel ini sudah ingkar kepada Tuhan, tegar tengkuk, ya, akhirnya bangsa Israel pun ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ini kalau Anda baca dari kitab Hosea sampai Maleakhi, Anda akan tahu bagaimana Tuhan itu murka kepada bangsa Israel.
Bangsa Israel ini bangsa yang disayang Tuhan. Kapan? Zamannya Musa. Sampai kapan? Hosea. Baca dari mulai kitab Keluaran sampai ke kitab Hosea. Ya, sebelum kitab Hosea Anda baca, itu pasti sanjungan-sanjungan isinya kepada bangsa Israel. Tetapi dari Hosea sampai Maleakhi, lihat betapa Tuhan murka kepada bangsa Israel karena tegar tengkuk. Nah, kemudian datang Kristen yang tidak ada aturan, semuanya bebas, kamu mau apa aja bebas, babi silahkan makan, nggak sunat silahkan. Apakah ini bukti Tuhan sayang kepada Kristen? Ayo mikirlah. Bukti Tuhan sayang pasti dikasih aturan. Tetapi Kristen tidak punya aturan. Apakah Tuhan ini sayang kepada Kristen? Bagaimana menurut Anda? Silakan jawab. Bingung sih aku. Nah, bingung, mulai terbuka akal Anda. Ya, makanya tadi saya bawa, apakah Anda punya anak? Ya. Apa bukti Anda sayang kepada anak? Kasih aturan-aturan. Bagaimana mungkin kalau Tuhan itu sayang sama Kristen, tapi Kristen tidak punya aturan dari Tuhan? Nonsen. Islam adalah umat yang disayang oleh Allah SWT. Di dalam Quran surah Ali Imran 110 dikatakan kuntum khairu ummah. Kamu umat terbaik. Karena kita ini umat terbaik, umat Islam, maka pasti Tuhan ngasih aturan-aturan kepada umat ini supaya tetap terjaga sebagai umat terbaik. Kalau dikatakan umat terbaik tapi tidak punya aturan, bagaimana kita akan menjadi umat terbaik? Mabuk bebas, zina bebas, apakah ini bisa dikatakan umat terbaik? Tidak mungkin. Makanya Allah menjaga umat terbaik ini dengan aturan-aturan. Kita diatur mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya penuh aturan di dalam Islam. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 16 ayat 12, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Islam yang betul-betul membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Islam tidak mentolerir terhadap umatnya untuk berlaku maksiat. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap maksiat. Makanya ketika larangan zina, wala taqrabul zina, jangan dekati zina. Larangan minuman keras, jangan dekati minuman keras. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Apakah di Bible disuruh menjauhi? Tidak, masih ada dibolehkan untuk minuman keras. Bagaimana yang tertulis dalam 1 Kolose 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Orang menjadi pemabuk itu bukan langsung minum 1 botol. Sedikit demi sedikit akhirnya kecanduan dan akhirnya menjadi drunken master, dewa mabuk. Islam jangankan nyicip, mendekati saja tidak boleh. Inilah buktinya bahwa penghibur itu akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Begitu, Bang. Oke, Bang. Aku baca sih Bible, Alkitab ini sudah sering membaca. Tapi aku baru mau belajar Al-Quran ini. Tapi saya nggak mau masuk Islam dulu. Saya mau belajar Al-Quran dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Aku pelajari dulu Al-Quran. Anda beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau Anda nggak punya duit untuk beli, kirim alamat ke saya kirim Al-Quran dan terjemahannya. Saya kirim. Enggak ada, aku beli sendiri. Ya kalau minta dibelikan saya belikan, aman itu. Ustaz Duki, Bang Juma mana? Saya nggak tahu ya. Bang Jumanya kemana? Saya nggak tahu. Saya di Rio, Bang Juma di Makassar. Lanjut, yang lainnya monggo. Kalau menurut saya sih, yang selama ini yang saya pergunakan dalam hal ntar dulu ada yang mau masuk dulu nih, direspon dulu yang baru masuk tuh, Mas.
Neng Fatin, selamatkan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim mengendi. Lanjut. Ya Pak Haji Langkong ya. Pak Haji Langkong kalau boleh tidak tahu ini sekarang posisi di mana Bang? Kalau boleh tidak tahu loh Bang. Kenapa? Di mana Bang? Kenapa? Posisi di mana sekarang Bang kalau boleh kasih tahu? Di rumah. Ya biasanya memang kalau malam hari ini di rumah, yang di pohon. Kalau yang ada di pohon itu kan temannya. Sabar Bang. Terus apa? Tapi Abang udah turun dari pohon ya? Jadi udah di rumah? Iya. Iya, memang kalau malam jangan di pohon Bang, ntar kedinginan gitu. Dia Bang ya, udah di rumah ya. Emangnya nyemok di pohon. Alamatnya Bang. Emang gini Bang Andi. Jadi Pak Jelangkung gini ya Bang ya. Abang sebenarnya hidup di dunia ini untuk apa sih Bang? Untuk makan atau cari makan? Tujuan saya hidup di dunia ini, maksudnya Iya. mencari kebenaran sih. Abang itu lahir dari rahim ibu muslim atau ibu Anda lahir dari bukan muslim? Bukan muslim. Oh iya, iya. Tapi setelah akil balik sudah disunat belum? Malu lah, belum. Oh belum. Jadi sekarang masih Anda Kristen ya Bang? Iya kan, makanya aku naik ke room ini tadi mau konfirmasi itu. Apakah aku masuk Islam kalau aku menyatakan bahwa Yesus itu utusan? Jadi menurut yang selama ini kita pelajari, kita diskusikan, kan gini ya Bang ya. Anak orang itu yang namanya Yesus kan dia punya ibu kandung tuh Bang. Ya Bang ya. Oh iya, betul. Ya. Dia dari kecil itu dirawat sama ibunya sama seperti kita lah, diberi ASI gitu ya. Bergizi biar tumbuh dewasa sehat. Ya Kak, masa kayak gitu-gitu disebut Tuhan? Ya, betul sih, aku juga berpikiran seperti itu kalau membaca Alkitab itu. Terus aku baca. Nah kalau yang kayak gitu disebut Tuhan kan aneh juga, lebay namanya Bang. Contoh Anda nih, Anda profesi sebagai apa sekarang Bang? Dia itu udah nggak percaya Yesus Tuhan Bang Andi. Iya. Jadi kalau Anda misalnya profesinya sebagai direktur bank misalnya nih, terus Anda dicap sebagai apa ya, pemilik tempat prot gitu kan, Anda juga marah toh, apalagi kayak gitu-gitulah. Nah sekarang setelah Yesus nih Anda nggak percaya sebagai Tuhan, tentu Yesus ini, Yesua Amasya anak Maria ini kan, Abang tahu nggak dia ngajar berapa tahun di muka bumi? Yesua Amasya ini 3 tahun, bukan? Oke, pinter. Terus Anda tahu nggak Yesua Amasya ini diutus kepada seluruh umat manusia atau kepada Bani Israel? Kayaknya Bani Israel. Oke. Kalau untuk Bani Israel, apakah masih sinkron ajaran Yesus di zaman sekarang? Nah itu yang aku pikirkan. Nah, mari kita berpikir bareng-bareng. Kalau nggak salah ada data begini, Yesus berkata begini ya. Mungkin Pak Den nanti bisa lengkapi. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Ini kepada Bani Israel loh ya. Bukan kepada gang macan. Tapi kalian belum sanggup menanggungnya, kan gitu ya. Baiklah, aku akan pergi. Pak De yang terangin deh, Pak De lebih bebel berjalan deh. Terusin deh Pak De. Ya Pak De. Udah saya terangin tadi ya, yang didengerin apa? Itu loh. Orang udah saya terangin sampai kepada pembuktian tadi. Itu loh Pak De, kan Yesus belum lengkap ajarannya loh Pak De.
Iya, udah saya terangin sama dia, tanyalah. Ya kalau begitu Udah saya terangin. Ya udah kalau gitu tak tambahin deh. Jadi Yesus berkata, ya masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Bagilah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran gitu. Artinya sesudah Yesus pasti ada lagi penerusnya. Kira-kira di sini akal masuk atau masuk akal, bro? Jelangkung, jelangkung. Apa sih? Kong, gimana Kong? Yang penerusnya itu siapa yang dimaksud Yesus ya? Nah, ini mari kita bahas. Nggak usah menyebut dulu Nabi Muhammad SAW ya. Mari kita cek dulu satu persatu yang ada. Anda masih pegang Bible kah atau sudah meninggalkan Bible? Aku baca Bible. Oke. Kira-kira sesudah Yesus, ada nggak yang mengajarkan tata cara konkret dalam hal menyembah kepada Sang Pencipta sesudah Yesus? Siapa yang ngajarin kira-kira ya? Menurut Anda? Siapa? Paulus bukan? Lain. Yesus, Paulus nggak pernah ngajarin begini cara menyembahmu jam sekian ini, bagaimana cara dan seterusnya, nggak ada. Paulus nggak pernah memberikan contoh bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta, nggak. Itu ya. Ya. Yohanes Terus. nggak juga. Markus nggak juga tuh. Jadi nggak dapat ya gitu loh ya. Nah, kira-kira sesudah Yesus siapa ya orang nih yang mengajarkan bagaimana cara menikahkan orang? SOP-nya loh ya. Paulus kayaknya nggak pernah ngajarin deh. Markus kayaknya nggak pernah ngajarin deh. Dan seterusnya, nggak pernah nemu saya tuh. Terus lagi sesudah Yesus Mesias bagaimana cara orang tata cara syariat dagang misalnya, kayaknya nggak ada deh pedagang di situ deh, ya. Apalagi ya syariat-syariat itu ya. Bagaimana cara pertama ini hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia begitu. Kayaknya nggak ada deh tuh. Paling ada satu yang pernah saya baca, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi saya ogah deh kayak gitu. Nggak mau gua. Ada nggak yang mau mengikuti ajaran kasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Ada nggak yang mau nih? Enggak lah. Malas itu. Ogah gua. Ogah gua hukum-hukum kayak gitu. Berjalan aja itu. Abang Kong mau nggak Kong? Kayaknya enggak sih. Oke, pintar. Terus kemudian cara kebersihan tubuh dulu deh. Kira-kira sesudah Yesus Mesias ada lagi nggak sih mengharamkan makanan yang tidak berguna bagi tubuh? Seperti yang udah diterangkan Pak Desugi tadi, misalnya jangan makan babi, jangan mabuk-mabukan, kan gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang ngajarin kayak gitu? Malah menurut saya sesudah Yesus nggak ada, ajaran Yesus itu dieliminasi oleh mereka. Hukum Taurat tidak berlaku lagi dengan segala perintah dan ketentuannya, kan begitu. Padahal Yesus nggak boleh dihilangkan satu titik. Serba salah lo kalau mengikut Yesus secara permanen. Lo harus jadi umat Israel. Kenapa ya? Lo harus gitu, nggak boleh ngopi, nggak boleh cumi, makan belut, apa segala macam gitu loh. Bagaimana coba kalau hukum Taurat kita pakai di zaman sekarang, bro? Hancur perdagangan. Di pasar nggak ada orang jual ikan. Serius? Lu tidak makan cumi? Bang Andi, noise. Kagak gua. Oh, Coba bro. Nah sekarang mari kita cek. Teman-teman muslim tolong dicek semua ya. Agama mana di muka bumi ini ajarannya untuk rahmatan lil alamin? Ya ayyuhan nas,
Agama apakah itu? Islam. Pinter anak-anakku, ambil sepedanya. Kok saya noise sih? Saya noise ya? Enggak, udah di. Oh, Kang Dito, Neng, Kang Dito. neng ya di mood dulu neng. Oke, Neng. Kang Dito. Aku belum baca Al-Quran dulu ya, nanti aku baca dulu. Jangan dulu baca Al-Quran, ntar dulu. Standar aja dulu ini, dengarkan dulu ya. Agama mana di muka bumi ini syariat ibadahnya hablul minallahnya lengkap? Jawaban anakku. Pada budak ya. Agama mana di dunia ini SOP-nya dari Sang Pencipta, kemudian diberikan langsung kepada nabinya, kemudian dipraktekkan langsung oleh malaikat, kemudian diikuti seluruh umat Islam, seragam di seluruh dunia. Agama mana anak-anakku? Islam. Ustaz. Ambil berasnya 2 kilo, pinter lupa deh. Ya Allah, Allah. Agama mana di dunia ini yang di dalam kitabnya hanya agama itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Agama mana? Islam. Pinter anak-anakku. Allah. Agama mana yang mengatakan nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Islam. Surat Ar-Rahman. Islam. Jadi kalau Anda sudah di Islam, ya gimana? Aku bingung ya. Bagaimana yang orang Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan Allah ini tidak nampak? Oh, pintar jawab pertanyaannya. Yang namanya bersyahadat itu, kita sebagai umat Islam nih ya, orang yang bersyahadat itu tadinya tidak mengenal Sang Pencipta, itu sudah mendapatkan hidayah. Bersyahadat itu artinya aku bersaksi, bukan berarti bersaksi harus melihat. Bersaksi itu artinya ikrar percaya. Ikrar percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa nggak bisa dilihat? Mestinya kan kalau bersaksi kan harus dilihat. Inilah tadi yang Anda sudah tidak menuhankan yang terlihat. Nah, kalau ingin menyaksikan kalau nggak terlihat itu apa benar ada wujudnya seperti apa, lihatlah ciptaannya. Lihatlah hidungmu ada lubangnya 2. Lihatlah kupingmu kiri kanan, matamu kiri kanan, jantungmu terus bekerja. Kira-kira siapa yang memberi secara gratis ini? Pasti ada yang ngasih. Jadi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan berarti mata kita itu melihat, tapi iman kita yang percaya bahwa kalau akal ini masih ada, saya jamin alam semesta ini ada yang ciptakan. Setuju sampai sini, Kong? Setuju. Kalau begitu nikmat nikmat apa lagi yang kau dustakan, bro? Kenapa lagi mesti ditunda begitu? Karena yang namanya ajal, jodoh, apapun itu tidak ada yang bisa memastikan, termasuk rezeki. Terutama ajal. Bisa jadi sesudah ini kita dipanggil, karena setiap yang bernapas, yang bernyawa, yang hidup itu pasti mati. Kalau sudah percaya seperti ini, apalagi yang ditunda? Banyak orang berkata gini, bro, saya nanti memeluk Islam setelah saya bisa mengaji, setelah saya mempelajari hadis, setelah saya bisa langsung ceramah seperti Ustadz. Enggak begitu. Memeluk Islam itu ibarat orang masuk SD dulu, SMP, SMA, dan seterusnya.
Masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak usah langsung pintar ngaji. Anda juga sholat nggak mesti harus menghafal total. Cukup dengan gerakan, kalau sendiri yang penting Allahu Akbar, selesai itu. Gitu loh kira-kira. Jadi memeluk Islam itu, menjadi muslim itu tidak dipersulit. Cuman orang melihat itu kok sulit ya? Ya sulit karena nggak terbiasa melakukannya. Kira-kira begitu bro. Semoga malam hari ini Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gini, kalau prinsip aku mau tahu Al-Quran dulu, oke. Ntar aku baca dulu sampai habis, biar aku bisa menyimpulkan sendiri. Al-Quran itu kalau ingin membacanya sendiri tanpa guru yang mendampingi, itu bisa nanti Anda juga bisa salah arti. Begitu. Tidak Karena terjemahannya bang. Terjemahannya itu tidak mewakilkan bro. Ada hal-hal yang paling prinsipil. Kenapa? Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu ya original teksnya itu tadi. Anda kalau mau sholat ya nggak mungkin Allah Maha Besar, nggak bisa. Hanya Allahu Akbar, nggak boleh. Bahasa Indonesia bro. Oke. Jadi Oke. memeluk Islam itu nggak dipersulit bro. Sedikit ya Bang Andi ya. Ya siapa dia? Silakan Pak De. Kita kembali lagi ke Yohanes 16 itu. Yohanes 16 ayat 12 ya. Kita kupas dulu ini Yohanes. Apakah itu untuk Nabi atau bukan? Yohanes 16 ayat 12. Anda di situ ada Bible bang. Biar enak kita. Bang Jelangkung. Turun. Orang mau ku kasih tahu. Ya? Hah? Bentar kayaknya. Kita positif thinking aja kayaknya kelempar dia nggak sengaja. Iya. Apa? Naik lagi. Kalau ada di bawah naik lagi. Coba. Belum ada yang di bawah. Bang Ble, selamat malam. Malam bang. Bang Bles ini, tapi nggak apa-apa terusin dulu ya Pak De. Nggak apa-apa, biar clear dulu. Iya. Sinyal. Oh ada di bawah. Ada, lanjut. Itu dia tuh Pak De. Terusin Pak De. Kenapa gak aku keluar? Terpengaruh sinyal mungkin bang. Signal itu. Oke. Oke kita lanjut bang ya. Ada Bible di situ bang. Ada dekatmu ada Bible bang. Enggak ada sih. Enggak ada, aku lagi nggak ada ya? pegang Alkitab. Oke saya bacakan aja ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah di sini ada kata roh ya bang ya tadi ya, yaitu apabila Roh Kudus ya, kan? tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Nah roh ini yang harus kita kupas bang. Roh itu artinya bisa seorang nabi bang. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes, kita buka 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Nah ini yang perlu Anda garis bawahi. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di frase pertama mengatakan janganlah percaya akan setiap roh.
Kemudian dikatakan lagi sebab banyak nabi-nabi palsu. Roh bisa berarti seorang nabi tidak di ayat ini? Silakan jawab. Bang, kita kupas ayat, Bang. Siapa? Ya, itu di situ dikatakan ada roh. Jangan di Bang ya, nggak usah di mute ya. Di situ dikatakan sebab janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, di frase berikutnya sebab banyak nabi-nabi palsu. Roh di sini bisa berarti seorang nabi tidak? Kalau aku sih bisa. Pinter Anda. Ya, karena memang yang dimaksud roh penyesat itu adalah nabi-nabi palsu. Sementara di Yohanes 12 ayat 13 tadi, di situ ada roh kebenaran. Ya. Roh kebenaran artinya nabi yang benar. Nih, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kita sudah menguji tadi, roh bisa berarti seorang nabi, ayatnya ada. Di sini dikatakan sebab mana tadi? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran artinya nabi yang benar. Nah, siapa nabi yang benar? Nabi yang benar itu nabi yang tidak berkata-kata dari asumsinya sendiri. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan nubuatan Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Ya, nabi itu tidak pernah berkata dari dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu ila wahyu yuha. Bukanlah yang dikatakan Nabi Muhammad itu dari mulutnya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan. Ya, ila wahyu yuha. Di dalam Al-Quran, Ustaz Talib benar ya, Ustaz Talib ya, ila wahyu yuha ya. Mana Ustaz Talib? Nih Ulangan 18. Oh, gini. Berarti aku paham ya, berarti Alkitab ini disempurnakan oleh Al-Quran kedatangan Nabi Muhammad gitu. Syariat-syariatnya para nabi itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Makanya Yesus tadi ngomong banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Sekarang kalau Kristen, apa yang susah ditanggung sama Kristen? Cuma sekali seminggu ke gereja. Apa susahnya? Sambil nyanyi-nyanyi happy. Apa susahnya? Coba. Masuk surga percaya Yesus Tuhan. Udah, selamat. Di Islam tidak begitu. Anda akan diberi beban-beban aturan-aturan. Anda diperintahkan untuk sholat, Anda diperintahkan untuk zakat, Anda diperintahkan untuk puasa, Anda diperintahkan untuk haji jika mampu, ya, dan infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini belum sanggup ditanggung oleh murid-murid Yesus waktu itu, Pak. Ya, silakan lanjut. Ya itu katakan tadi kan, Islam ini berat sekali bagi aku. Ya, kalau Anda ingin menjadi umat yang dicintai Tuhannya, ya Anda harus diatur. Ibaratnya Anda punya anak, kalau kau mau jadi anakku, ya kamu harus ikut aturanku. Kalau nggak mau ikut aturanku, pergi sana kau. Jangan pernah mengakui aku bapakmu. Kan begitu. Betul enggak sikap Anda seperti itu kepada anak Anda? Kalau anak Anda ini durhaka, tidak bisa diatur, mempermalukan orang tua, apa kata yang Anda katakan? Pergi kau. Ya, seperti itu ya. Iya, pergi kau. Jangan lagi kau mengaku anakku kalau kau mau tidak mengikuti aturanku.
Begitulah Allah. Jika kamu tidak ingin ikut aturanku, ya jangan kau mengaku aku Tuhanmu. Jadi aja kau kafir sana. Bebas kau, silahkan. Kau mau apa saja silahkan. Gak usah ikut aturanku. Tapi ingat, inna adzabil lasadid, azabku itu sangat pedih. Ya, begitu di dalam Islam itu. Kita taat tunduk pada Allah, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Karena ketika kita itu menjalankan aturan, perintah, itu bukan membuat kita menderita, justru membuat kita itu damai sejahtera. Mau bukti, coba bulan puasa ada anak orang Islam ya, yang sudah berpuasa kamu kasih uang 100.000, batalkan puasamu. Nih saya kasih uang 100.000. Kalau Anda bisa, iris telinga saya. Padahal dia dalam keadaan lapar, Bang. Seharian tidak makan, tidak minum, lapar. Tapi kalau Anda Anda tawari, kamu pilih lapar atau pilih uang? Mereka akan memilih lapar. Kenapa begitu? Karena di dalam hatinya ada kedamaian. Enggak bisa, walaupun masih anak-anak yang belum bisa mikir ini. Kasihlah uang 100.000 untuk membatalkan puasanya. Pasti nggak mau. Kenapa? Dalam hatinya ada kedamaian. Aku pernah nawarin anak-anak seperti itu, tapi dengan sebuah tawaran makanan gitu. Dia gak mau. Hebat kali ya kau ini Islam. Apa sebabnya, Bang? Kedamaian dalam hati, Bang. Oh gitu ya. Oh iya, kedamaian dalam hati itu. Nah, jadi jangan dikira ketika kita itu diberi syariat, diberi beban gitu, membuat kita menderita. Tidak. Apalagi ya, justru ketika kita itu bersedekah gitu kan, secara kasat mata kita kehilangan uang, tetapi di dalam hati kita merasa bahagia, bisa membantu saudara kita. Dan tidak ada ceritanya orang yang bersedekah jadi miskin. Justru fakta menunjukkan orang yang rajin sedekah itu malah kaya. Karena Allah berjanji akan melipat gandakan semua sedekah-sedekah yang kita berikan itu. Itu bukti Islam. Ya, hanya ada di dalam Islam kedamaian yang sesungguhnya. Monggo yang lain, Ustaz Talib, monggo dilanjut. Siapa tahu dia ini bisa dapat hidayah. Iya, amin, amin ya. Silakan Ustaz Talib. Ustaz. Ah, tidak. Monitor Ustaz Ali. Nah, mungkin Bang Andi dulu kali mau nambahin nggak? Waduh, Ustaz Ali kemana nih? Iya. Aku mau WA-nya takut berubah. Siapa dulu itu? Gini aja deh Pak Jilangkong, kalau misalnya ada mau ditanyakan tanya aja. Iya betul. Tanya Islam gitu. Silakan. Jilangkong. Saya nambah dikit aja boleh nggak? Nah itu dia, silakan. Nah gini, Pak Jelang. Memang benar kata Pak Jelang. Berat banget. Masih sholat semua waktu, masih sunat, masih puasa. Tapi ketika kita sudah terbiasa Pak, rasa berat itu akan hilang. Rasa berat itu tidak akan ada harganya lagi dibandingkan kita menghadap pada Allah. Contoh aja gini. Kalau kita tanya Pak Jelang, berapa kali Pak Jelang itu mengedipkan mata setiap harinya? Pak Jelangkong? Ya, kenapa? Pak Jelangkong mengedipkan mata setiap hari itu berapa kali? Nggak bisa dihitung lah. Banyak kan? Banyak. Tapi kerasa nggak kira-kira? Nggak kerasa. Kerasa capek apa enggak? Nggak kerasa kan? Nah, kayak gitu. Enggak. Karena kita membutuhkan untuk mengedipkan mata tersebut. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa bosan untuk kita dari awal kita lahir sampai sekarang di depan mata, kan seperti itu. Sama seperti sholat, kita itu butuh untuk sholat.
Bukan Allah yang membutuhkan kita agar Allah itu untuk disolat, bukan. Yang butuh sholat itu adalah kita. Hal itu akan terasa ketika setelah ketika kita itu sudah bersujud dengan penuh rendah hati, merendahkan diri sendiri yang awalnya kepala ada di atas, kita Noise Pak De, jatuhkan diam dulu Pak De. serdadanya Noise. ke bawah. Seperti itu. Jadi berat. Awal-awal sih berat, awal-awal. Tapi kalau sudah Bapak Jelangkung ini merasakan nikmatnya ketika bersujud, rasa berat itu tidak akan terasa lagi. Itu menurut versi kita yang sudah pernah bersujud. Karena sangat sangat beruntung sekali ketika manusia itu pernah bersujud dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sekian, terima kasih. Lanjut yang lain. Ustadz Alif udah bisa memantau apa gimana Ustadz? Itu Ismail mau naik tuh, naikin. Iya. Siap. Bro Jelangkung. Ya, kenapa? Sekarang KTP-mu masih Kristen. Kristen. Terus kalau kau Kristen kenapa kau enggak dasar apa? Kenapa kau berhenti menuhankan Yesus? Ya kan kau sering baca Bible, aku ikuti alur ceritanya saya ikutin. Oh ternyata Yesus ini utusan ya. Kan logika aku berpikir gitu. Tapi ini Anda nggak framing kan? Anda bukan Muslim kan sekarang? Udah Muslim. Kan ya, makanya aku konfirmasi tadi ke sini. Apakah aku masuk Muslim kalau aku mengakui bahwa Yesus itu utusan? Ya semalam kan diskusi Bang Andi sama Masih yakin setengah Bang Andi? Hidayah juga. Percaya pada Allah yang mengutus Yesus gitu. Paham. Enggak, aku percaya Bukan sama Bapak Allah gitu. Ya, ada Dr. Rahman juga di bawah. Ntar ya dok. Jadi gini ya bro. Kalau sudah nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi Anda belum bersyahadat, ya Anda belum Muslim. Anda belum beragama Islam, belum. Gitu ya. Itu intinya. Oh, iya, Anda harus itu penjelasannya. Anda harus terikat sama rukun Islam dulu, kemudian rukun iman, gitu loh. Kalau sudah memenuhi kriteria di situ dulu tuh ya, terutama yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus, bukan karena modus, itu kan modusnya itu kencang tuh, bukan karena modus seperti yang lain-lain, ikhlas, benar-benar Anda mendapat hidayah, itu sudah Anda Muslim. Nah nanti kriterianya ke bawah sampai ke 5 menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu gitu. Itu dulu. Nah kalau hanya saya nggak percaya Yesus Tuhan, Anda belum Muslim. Tapi di sana itu udah terbuka sedikit gitu loh. Nah kira-kira gitu bro. Jadi sampai detik ini kalau memang Anda nggak framing kita nih ya, Anda saat ini belum Muslim. Kira-kira gitu bro. Oke, terima kasih konfirmasinya. Aku cuma mau tanya itu aja tadi. Sering main ke room sini, tapi kalau ada yang mau ditanyain silakan Bang Jelangkung. Pak Ade Sugi dulu tentang Islam boleh. Untuk saat ini nggak ada sih. Untuk tujuan kedepannya aku mau baca Quran dulu yang terjemahan itu. Bang Hos, siapa dulu Bang Hos? Oh iya silakan Ismail, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Iya. Jelas ya suaranya. Ya, ini Pak Ismail, ini Jelangkung, ini Kristen. Iya. Tapi dia lagi galau, dia berhenti menuhankan Yesus karena dia bilang Yesus itu anak manusia kok dituhankan. Itu loh bro topiknya.
Oh iya iya. Kenapa harus galau menjadi orang Kristen menjadi orang benar? Saya ulang ya, ini Jilangkung ini Ya. dia berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu menuhankan Yesus. Menurut dia sedangkan Yesus itu utusan Tuhan, dia manusia. Ya loh. Oh bisa saya jelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Bang. Ya, jadi gini. Di dalam kehidupan orang Kristen, kami juga secara keyakinan kami itu punya kepercayaan yang erat. Jadi satu contoh Bang ya, saya hanya mau menjelaskan itu sesuai dengan konteks kita masing-masing. Oke, kita memang berbeda. Itu diantara Muslim dengan Kristen itu sangat-sangat dan sangatlah berbeda. Ya, itu tergantung bagaimana kita membawa keyakinan kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Nggak usah itu diterangin Bang. Kenapa Yesus? Kenapa Anda mengatakan Yesus Tuhan? Ya, itu Yesus Tuhan itu ya. Saya katakan Yesus Tuhan itu karena kepercayaan saya, Bang. Dasarnya. Ya, dasarnya saya datang dari bahwa orang Kristen meyakini dan mengakui satu Allah yang esa. Namun hadir dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dasarnya Yesus Tuhan sesuai dengan Bible di mana? Oke, Anda baca ayat 3, Anda baca di Bible. Yohanes 13 ayat 13 Bang. Ya. Coba baca, buka. Saya hafal Bang. Bahkan Ya, original tesnya itu bukan Tuhan Bang, tapi Nah, Krios. sekarang Bang Hendy, Abang jangan pakai segala sesuatu, tapi sekarang Abang berpatokan kepada Alkitab kami yang ada. Jangan jadi, Abang Pak, pakai yang- original. Karena gini loh, yang namanya kita berdebat itu Bang, Abang nggak bisa lari dari kitab kami. Itu Alkitab. Nah, original teksnya bukan kitab Anda. Enggak, maksud aku sekarang yang Alkitab yang kami pakai, coba Abang baca di Yohanes 13 ayat 13. Maksud saya original teksnya itu bukan kitab Anda juga. Indonesianya aja. Pokoknya sekarang kami punya Alkitab yang sah Bang, yang kami mana? pelajari. Yang berbahasa Indonesia aja dulu ya. Oke. Yang berbahasa Indonesia. Saya ikutin. Gak apa-apa. Soalnya kalau yang bahasa aslinya itu bukan Theos, tapi di situ Krios. Nggak apa-apa lah ya. Saya nggak memaksakan Anda untuk ke original teksnya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi gini loh. Ya udah kan, ntar dulu belum kelar. Ya. Jadi di sana kan tertulis, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul Ya. katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Oke, saya ikutin dulu. Oke. Baik. Itu waktu Yesus mengakui dirinya, aku guru dan Tuhan. Menurut Anda, guru dan Tuhan itu sama atau beda, Bang? Guru dan Tuhan itu bisa sama dan bisa beda Bang. Oke, Kalau baik. guru sekolah dengan Tuhan beda. Beda. Ya. Tapi kenapa gelar ini ya disandangkan kepada manusia Yesus? Kok bisa? Maksudnya? Saya ulang ya. Guru dan Tuhan itu berbeda ya, Bang ya? Itu tergantung dari sudut pandang mana Bang? Dari sudut pandang orang yang berakal, Bang. Kalau dari sudut pandang orang Kristen Bang, ya. Jadi guru orang Kristen nggak berakal, Bang? berakal. Oke. Makanya saya bilang dari sudut pandang orang Kristen. Coba Anda pakai akal. Akal saya ada. Ya sebentar, silakan dengarkan dulu ya. Yesus ini anaknya Maria, dia manusia, oke? Oke. Nah, bagaimana seorang manusia disandarkan atau diberi gelar guru dan Tuhan? Bagaimana bisa, Bang? Bang Handi, Ya, Bang Handi percaya nggak Allah itu sendiri? saya percaya Allah, Bang. Ya. Jadi Bang Handi percaya nggak segala sesuatu kehendak Allah itu apa saja bisa dibuat dalam kehidupan dunia? Ya nggak bisa dia membuat dirinya menjadi manusia, Bang. Enggak. Sekarang saya tanya Bang Handi, Allah itu bisa nggak berbuat sesuai dengan kehendak apa yang Berbuat sesuai kehendaknya, tapi dia tidak bisa berbuat melampaui sifat Allah itu sendiri. enggak? Pertanyaan Abang sedikit lari. Saya hanya bertanya Ya dulu. makanya jangan nanya saya jawabnya itu cepat. Gitu loh. Nah sekarang Anda tolonglah gini ya. Gini, Pak. Tolong berikan kami argumentasi. Kok bisa ada manusia
gelarnya juga guru, gelarnya juga Tuhan. Kok bisa ya? Itu kan manusia, kok ada manusia diberi gelar Tuhan. Tadi Mari kan saya kita sudah cek. jelaskan Sebentar sama dulu, Bang. Bang. Berarti Abang nggak dengar saya. Gini, Bang. Ya kan Yohanes 13:13, Bang. Enggak, tunggu dulu. Menurut iman Kristen, Bang, yang mengakui satu Allah yang Esa, namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa dan Putra yang kudus. Yohanes 13:13 nggak membahas Trinitas, Bang, tapi membahas Yesus yang gelarnya guru dan Tuhan. Iya, Bang. Anda bawa data sendiri, Anda kok jadi nggak bisa menjelaskan. Jadi kita cek dan recheck. Saya ikuti Anda loh, saya bikin happy dada. Saya Oke. tadi mau bawa Anda ke original text, Anda nggak mau. Saya ikuti bahasa Indonesia, Anda juga nggak mau. Sekarang kita cek. Coba Anda berikan kepada kami supaya ini akalnya masuk gitu ya. Dengarkan baik-baik. Oke. Di saat kapan Yesus guru, di saat kapan Yesus Tuhan? Silakan. Ya, jadi begini, Bang. Terkadang setiap kebanggaan kita terhadap seseorang itu, ya, tidak akan semuanya bisa menamai dia dengan sesuatu nama yang jelas. Intinya begini. Kok lari kemana-mana sih, Bang? Enggak lari, Bang. Dengerin dulu. Yohanes 13:13. Nih, Anda yang bawa sendiri loh. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Pertanyaan ini, di saat kapan Yesus guru? Di saat kapan Yesus Tuhan? Saya perjelas lagi. Apa yang dikerjakan Yesus sehingga disebut guru? Oke. Apa yang dikerjakan Yesus sehingga disebut Tuhan? Silakan. Ya. Izin menjawab Bang Ismail, nanti Bang Ismail Yesus disebut Tuhan di saat dia sebagai esensinya adalah Yesus itu disebut Tuhan, ya, sebagai esensinya sebagai anak Allah. Dan Yesus itu disebut guru di saat dia mengajar di dunia, Oke, ya, baik. itu di dunia Oke, baik. Udah sebagai terjawab. esensinya sebagai Oke. Tuhan, gitu. Oke. Hmm. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia disebut Tuhan? Ya, karena Yesus itu memang Tuhan. Apa yang dilakukan? Misalnya, dengarkan ya. Dengarkan. Waktu dia mengajar sebagai guru, apakah bisa juga disebut dia Tuhan waktu dia mengajar? Waktu dia mengajar sebagai guru itu, ya, secara prinsipnya orang Kristen memang menganggap dia hanya sebagai guru. Jadi waktu dia mengajar dia bukan Tuhan. Itu waktu dia mengajar, Bang, itu esensinya sebagai manusia. Iya, apakah waktu dia mengajar dia juga Tuhan atau tidak? Sewaktu dia mengajar dia tetap Tuhan, Bang. Oke, jadi waktu dia mengajar dia bukan Tuhan. Oke. Sewaktu Nah. dia mengajar dia tetap Tuhan. Oke, jadi Tuhan yang mengajar. Itu menurut konteks kami Kristen, ya, karena dia adalah penjelmaan Allah. Iya, artinya Tuhan yang mengajar. Betul? Iya betul. Anda jangan sampai terlena dengan data Anda sendiri loh. Oh ya, orang yang kami pelajari data kami, masa kami terlena dengan data Anda? Itu Anda yang perlu Jadi diproses. artinya waktu Yesus mengajar dia guru, dia juga Tuhan. Jadi bisa dikatakan Tuhan sedang mengajar. Betul? Guru sedang Iya mengajar. betul. Yang mengajar guru atau Tuhan? Guru dan Tuhan. Tuhan itu Oh sendiri. iya, jadi guru mengajar gitu loh. Oke, Iya, baik. Nah, waktu guru atau waktu Tuhan sedang sibuk mengajar, Ya. orang-orang ingin menyembah kepada siapakah? Menghentikan dulu Tuhan sedang mengajar atau mencari Tuhan yang lain yang disembah? Ya, Karena pada itu saat tandanya. itu Ya. mereka belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia mengajar, memberitahu bahwa dialah sang penguasa, bahwa dialah Tuhan itu sendiri. Oh, jadi orang lain nggak tahu kalau diajari oleh Tuhan. Karena Gimana, pada saat gimana? itu banyak orang yang tidak percaya. Jadi murid-muridnya yang diajarin itu, Bani Israel yang diajarin itu, ini orang nggak ngerti. Oh, ternyata Tuhan yang ngajarin saya ya, gitu ya? Nggak ngerti dia. Bang,
Iya, makanya Orang-orang di di dunia Yohanes itu tidak 13 ayat mengenal 13 Yesus itu dikatakan seperti Tuhan. itu. Oh, jadi orang-orang sana pada blow on ya. Beda sama orang sekarang pinter-pinter ya. Mungkin. Iya, dulu orang pada on gitu loh. Padahal guru Tuhan yang ngajarin dia kok nggak tahu. Tapi orang sekarang Kristen kok tahu gitu ya. Kira-kira ini yang lebay siapa, Bang? Sejaman dengan Yesus, enggak pernah disebut Yesus Tuhan, enggak tahu Yesus Tuhan, tapi kok di zaman sekarang udah pada tahu. Padahal waktu itu Tuhan yang ngajar. Hebat orang sekarang ya. Pada zaman Hebat sekarang ya. juga banyak orang yang tidak mengakui dia seperti Bang Andi. Iya. Hebat sekarang orang ini. Orang dulu nggak tahu kalau dia Tuhan. Orang zaman sekarang tahu dia Tuhan. Kami umat Iya. umat Kristen yang dianggap Hebat orang sekarang ya. Hebat orang sekarang ini. Saya mau ngomong bentar ya Bang Bless. Ya. Silakan Pak Ismail duluan. Ya. Oke gini. Jadi untuk ini sekedar ya, untuk teman-teman kita Kristen yang ada di bawah, yaitu Kristen-Kristen yang ada di bawah, coba dengarkan penjelasan saya sebentar. Apa yang Anda mau jelaskan? Yohanes 13:13 saja yang Anda jelaskan. Jangan kemana-mana. Ini sekedar memberitahukan tentang pribadi Kristen Bang, bentar ya. Nggak bisa Bang. Ini topiknya Yohanes 13:13. Enggak. Kan Anda yang bawa. Enggak, gini, kawan-kawan kita Kristen Bang di bawah kan sering khawatir tentang debat. Jadi saya perlu mengatakan bahwa arti debat itu apa Bang, gitu Bang Hen. Sebentar Bang. Oke, silakan Bang. Mohon, ya. Jadi untuk teman-teman Kristen yang berada di bawah, ya, sekiranya teman Kristen itu tahu situhunya arti daripada debat itu apa, ya. Makanya kalau kami berada di atas orang-orang Kristen, kami hanya mempertahankan satu kebenaran. Jadi gini loh, debat itu adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Udah nggak usah itu Bang, itu udah paham semua lah. Itu lari topik loh. Bang, enggak. Teman-teman kami banyak enggak paham loh tentang itu Bang. Banyak Nanti lah di luar forum lah Anda jelaskan itulah. Iya, tapi dari biar mereka jangan khawatir gitu. Jadi biar teman-teman tahu, jadi jangan terlampau memasukkan segala sesuatu ke dalam hati di bawah seandainya kami berada di atas, gitu aja. Santai aja di sini, nggak ada pemaksaan kok, diskusi biasa kok Pak. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ya, jadi menurut Anda Yohanes 13:13, waktu Yesus menjadi guru dia juga Tuhan. Saya kan tadi tanya, bagaimana ceritanya? Tuhan sedang sibuk ngajar, tapi orang mau menyembah. Apakah ketok-ketok pintu dulu atau bagaimana? Salam guru Tuhan, berhenti ngajar dulu dong, kami mau menyembah. Begitu? Apa seperti itu Bang? Berarti abang sendiri tidak percaya dengan Allah itu. Lo katanya Tuhan lagi ngajar Bang. Bang, segala sesuatu kalau Allah menghendaki Bang, apapun bisa dia buat. Jangankan jadi 2 orang, jadi 1000 orang pun bisa. Saya nggak nanya itu, Jadi, Bang. Nah, Dengarkan baik-baik Bang. Ya. Ini Tuhan lagi sibuk ngajar nih. betul. Terus orang mau menyembah nih. Iya. Pertanyaannya, apakah aktivitas Tuhan yang mengajar ini disuruh hentikan dulu karena orang mau menyembah? Bagaimana? Kita Orang jangan menyembah tidak harus bertatap mata, Bang Andi. Nggak harus bertatap mata. secara logika aja lah. Contohnya Bang Andi kalau menyembah Allah, emang amannya harus ke surga? Enggak kan? Ini Tuhan lagi ngajar kelihatan Bang. Iya, sekalipun dia lagi mengajar orang yang lagi sebelah, emangnya harus bertatap mata menyembah? Itu muridnya lagi mau nyembah, waktunya nyembah murid itu loh. Yang diajar kan bertatap muka. Guru Tuhan, break dulu Tuhan. Ya, Waktunya saya mau menyembah Anda. Gitu loh. Iya, kalau Anda diam dulu, saya ngomong Pak Ismail gitu loh sebentar. Jangan 2 orang lah. Dengerin dulu ya. Dia kan Tuhan lagi ngajar nih. Terus ada guru, interupsi Tuhan. Kenapa hambaku? Saya waktunya mau menyembah Tuhan. Boleh saya menyembah sekarang? Kira-kira Tuhan jawab apa ya? Ya, jadi gini loh. Ya. Allah Maha Esa artinya adalah Tuhan satu-satunya yang Saya tidak. nggak nanya itu. Jadi gini Bang. Ini Tuhan lagi ngajar. Iya, Tuhan lagi ngajar. betul. Ada murid interupsi Tuhan. Ya. Kenapa hambaku?
Aku mau menyembah kau Tuhan yang sedang mengajar. Kira-kira Tuhan jawab apa ya? Cukup dia mendengar perkataan Yesus, dia sudah menyembah Tuhan itu sendiri. Iya, iya. Jadi Tuhan mengajar, mendengarkan suaranya termasuk menyembah itu ya. Iya, dengan Oke, ajaran oke. dia sudah mengikuti perintah Tuhan. Oke, kalau kira-kira Tuhan sedang mengajar nih, apakah Tuhan mengajar mengalami kecapean atau tidak menurut Anda? Itu urusan Tuhan, Bang. Urusan Tuhan. Baik, urusan Tuhan. Itu tidak ada urusan kita manusia Oke. untuk menilai Tuhan. Kira-kira Tuhan ini kelamaan mengajar, apakah Tuhan bisa pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil, Bang? Itu urusan Tuhan, Bang. Urusan Tuhan lagi. Tapi Tuhan ini pernah buang air kecil ya, Bang? Itu kalau menurut kontek abang aja lah. Lah, ini Tuhan Anda loh. Ikuti aja Bang Ismail, ikuti aja. Iya pernah. Ini Tuhan Anda loh. Dia Bukan Tuhan saya. Pernah. Dia pernah buang air kecil, buang air besar, dia makan, dia tidur, dia haus. Terus kenapa? Masalahnya di mana? Jadi Tuhan bisa pipis ya, Bang? Bisa. Bisa, Oh, kenapa? iya. Dia kan Nah, kalau dia masuk ke toilet terus orang mau nyembah gimana tuh? jangan Bang Andi, jangankan pipis, dia mengeluarkan api aja bisa. Buset dah ngeluarin api. Bener. Dia kan maha kuasa. Oh, iya ya, Bang, Maha Kuasa ya. Bener. Ketika Tuhan pipis berarti Tuhan tidak maha suci dong. Dia ngeluarin najis gimana sih? Itu Bukankah Tuhan itu maha suci? Masa ngeluarin kotoran, pipis, terus kesuciannya di mana? Ya. Kalau masalah kesucian itu biarkanlah Tuhan yang tahu di mana kesucian dia. Ah, ya udah kalau gitu. Karena Allah itu adalah maha besar yang bisa mengatur segala sesuatu di dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan manusia. Sekali-sekali kita jangan melampaui batas yang Enggak, ini melampaui batas. Ibarat kata ini ketuhanan banget loh. Tuhan misalnya BAB nih gitu loh. Kan kotorannya Tuhan ada tuh. ya. Ya. Jadi itu kotoran Tuhan itu kan betul kata Pak D itu najis itu, Bang. Ya. Enggak suci dia. Jadi Tuhan, kenapa kami orang Kristen sebut Yesus itu adalah Tuhan? Karena menurut kepercayaan kami bahwasanya yang saya tadi bilang, nanti abang bilang berulang-ulang lagi kan. Jadi kami meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu kepercayaan bagi kami orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Pak Handi bertentangan dengan konsep kami di Kristen, itu wajar-wajar saja. Saya nggak menentang Anda, saya ingin cuma bikin Anda happy aja. Boleh. Oke, santai aja, Pak. Saya nggak membantah Anda loh dari tadi. Saya santai, nggak gerak-gerak saya, Pak. Iya. Anda bawa Yohanes 13:13 ya, itu aja dulu kan gitu. Gini, Bang. Kira-kira itu Bunda Maria itu dia menyembah siapa ya? Menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Anaknya? Sebagai esensi manusia, dia menyembah Tuhan adalah anaknya juga. Oke, jadi Bunda Maria menyembah anaknya ya? Pokoknya Bunda Maria menyembah Tuhan, Bang. Nah, kalau malam hari, Bang, malam hari Tuhan istirahat ya? Saya belum pernah tanya sama Tuhan apa dia istirahat apa enggak, Bang. Menurut Anda ini Yesus itu nggak pernah tidur ya selama hidup? Nanti saya tanya dulu lah. Kalau nanti saya dapat jawaban, saya kasih tahu sama Bang. Hebat juga, Yesus nggak pernah tidur ya, Bang ya. Tapi kalau lapar makan ya, Bang? Dia itu lapar makan sebagai esensinya manusia, Bang. Loh, berarti bukan Tuhan? Tuhan. Siapa yang bilang enggak? Ya udah, jadi Tuhan makan. Tuhan itu makan sebagai esensinya dia selagi esensinya sebagai manusia. Oh, kalau dia makan dia manusia. Ya. Jadi kalau dia makan dia bukan Tuhan. Aduh, Bang Hendy, Anda sendiri yang ngomong loh. Enggak, pertanyaan apa enggak? Anak TK itu, Bang. Enggak, Anda sendiri yang ngomong kok kalau dia makan dia manusia. Itu namanya pertanyaan enggak logis, Bang. Abang yang tanya kami itu sama Bang Bless the Lord, yang sulit-sulit aja, yang mudah-mudah kayak gitu susah kita. Loh, yang mudah kok susah? Susah lah, Bang. Terlampau apa? Terlampau gampang jawabnya. Ya, enggak, yang mudah begini aja Anda bingung kok. Kok di Gimana sih abang ini? Abang jangan muter-muter kan, muter-muter. Begini ya, saya ulang ya, Bang ya. Waktu dia makan, dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Dia manusia dan dia Tuhan. Oh, dia manusia dan dia Tuhan. Begini Bang Andi, ketika dia beraktivitas di bumi ya dia manusia,
Tapi hakik statusnya ya dia Tuhan gitu. Loh, bagaimana ada manusia berstatus Tuhan? Gimana ceritanya? Ya itulah Tuhan Yesus. Jadi dia berstatus manusia, berstatus Tuhan juga. Gimana ceritanya, Bang? Bang Hendy. Iya bang, gimana bang? Jadi menurut Santai, bang. Bang Hendy itu kepercayaan itu apa sih? Kalau menurut Bang Hendy? Nggak usah nanya balik bang. Enggak, aku bertanya sama Bang, itu adalah awal daripada segala sesuatu. Percaya itu adalah sesuatu yang kita imani, bukan percaya buta, tapi berdasarkan data. Kalau kita umat Islam berdasarkan Al-Quran. Ya, Itu kan iman. Anda ini kan percaya Yesus Tuhan Ya. berdasarkan Yohanes 13:13 tadi yang Anda bawa. Ya, jadi gini Bang. Nah gitu loh. Gini Bang. Nah sekarang kita buktikan apakah benar kepercayaan ini mengatakan Yesus Tuhan. Ternyata Anda kesulitan. Kenapa kami kesulitan bahwa Nah Yesus kalau Tuhan begitu silakan Anda jelaskan kembali. Ya. Kami jelaskan kembali begini, ya. Apakah yang dilakukan Yesus menunjukkan dia adalah Tuhan pencipta alam